Shalom, selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara dalam renungan harian Huria Kristen Batak Protestan HKBP Maranatha Rawalumbu, hari Senin tanggal 18 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ibana do dipadiri debata bahen habangsa parasian marhite sian haporseaon di mudarnei asa di papatar debata di si hatigoranna alai naung dibulus matana akadosa najulu marhite labbasni rohana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka secara turun-temurun dosa itu semakin berkembang. Dosa itu begitu menguasai hidup setiap anak-anak Tuhan, sehingga dosa itu telah memutus hubungan manusia dengan Allah. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah tidak membiarkan manusia itu hidup dalam kekangan dosa. Allah tidak membiarkan manusia itu diperbudak oleh dosa. Allah tidak menginginkan manusia itu mati dalam dosanya. Sehingga dalam renungan kita hari ini memberikan suatu gambaran betapa rapuhnya manusia, di mana faktanya semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal itulah yang membuat manusia itu masuk ke dalam ranah penghakiman Tuhan. Harus menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Tapi satu hal yang patut kita syukuri, betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya kasih Allah untuk kehidupan kita. Allah berinisiatif merancang suatu karya keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus.
di mana dikatakan Kristus adalah jalan pendamaian. Kristuslah yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sudah sewajarnya kita harus bersyukur dan bersukacita. Bukan karena kita baik, Allah mengasihi kita. Tapi Allah mau memberikan suatu gambaran betapa besarnya kasih-Nya yang kita terima. Tidak ada dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Tuhan. Karya penyelamatan Tuhan Yesuslah yang sudah mengampuni kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus menghargai dalam kehidupan kita kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, yaitu bersyukur dan bersukacita. Tapi kita diajak supaya kita tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa. Mengajak kita untuk bergegas, bergeser, melangkah dari hidup yang penuh dosa menjadi hidup yang menikmati anugerah Allah. Mengapa Yesus menjadi jalan pendamaian? Yesus datang untuk melakukan suatu tindakan rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Yesus jembatan yang menjembatani, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Melalui karya penyelamatan di kayu salib, maka Yesus memanusiakan manusia menjadi manusia Allah. Sekarang apa yang perlu kita lakukan Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Karena kemurahan Allah yang memberi pendamaian bagi kita, maka tugas kita melakukan pendamaian bagi semua orang. Salah satu moralitas yang Yesus ajarkan, yang Yesus berikan dalam karya penyelamatannya adalah hidup damai bagi semua orang. Maka kita harus mempraktekkan pendamaian itu dengan cara yang berkeadilan kepada sesama manusia. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Yesus menjadi jalan pendamaian, maka mari kita rawat hubungan kita kepada Allah. Mari kita jaga agar di dunia ini tercipta kedamaian melalui kehadiran anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang maha kasih, terima kasih Tuhan atas kemurahan yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami dari perbudakan dosa melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Yesuslah pendamaian bagi kami, yang telah memperdamaikan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami
agar kami sebagai anak-anak-Mu dapat menjadi saluran pendamaian, agar kami menjadi pembawa-pembawa damai, dan ajar kami Tuhan untuk selalu menghidupi kemurahan-Mu, agar kami sebagai anak-anak Tuhan dapat memberikan kesejukan, kedamaian bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan kami satu hari ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah yang menyertai memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.